lapu-lapu 2 silentnya udah kuat lah itu ya. Sementara itu untuk Argenesis ada Uranus beserta Pakuito. Wah, kita lihat aja teman-teman. Boleh langsung nongol di kolom komen dengan prediksi kalian, Argenesis kah 2-0 atau Freakout 1 sama. Kita akan bacakan nantinya. Sementara itu untuk sekarang di antara kedua tim ini, kalau lu bet ya, Genesis atau ini atau sepertinya ya, aku masih ada harapan sih untuk Freakout. Jadi ya satu sama. Kalau Pak Pulung sendiri gimana? Kalau aku suka dengan Genesis. Oh gitu, biar cepat makan gitu. Bukan cepat makan, Bapak. Bukan cepat makan. Kalau suka gameplaynya ya. Iya. Ajib ya sih. Ajib. Mereka tuh mainnya sabar banget, tapi nggak tahu deh. Kalau tadi Cloud kan dia mainnya sabar, nahan stuck. Tapi untuk Isansin sekarang, ya kita lihat aja deh bareng-bareng permainan antara kedua tim ini, Arc Genesis versus Freakout Esport. Apabila 1 sama, kita terbang menuju ke game yang ketiga. Apabila 2-0 berarti match ketiga pun udah kelar. Kita udah mendapatkan 1 perwakilan lagi, dan nantinya akan ada 1 match terakhir di match yang keempat. Kita bakal lihat saja survei membuktikan. Tada, ayo bertirai 1 apa kantong nomor ini. Waduh. Hadiahnya tuh apa tuh, Pak? Ya kan saya ngasih pilihan, kenapa malah nanya hadiah, Bapak? Malah saya sudah dapat 50 juta nih, Pak. Bapak sementara sekarang kan udah mendapatkan senilai 15 juta rupiah. Oke. Sementara Bapak masih punya kesempatan lagi bisa mendapatkan hadiah jauh lebih besar. Oh ya? 15 juta, mau tirai nomor 1 atau kantong sebelah kiri saya? Saya pengen kayaknya tirai sih, Pak. Tirai, Pak ya? Tirai isinya apa ya? Baiklah. Apakah isi mobil? Wah. Kita lihat. Atau hanya brosurnya? Ya udahlah kalau begitu, sekarang kita langsung menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan pertandingan di game yang kedua, Arc Genesis versus Freakout Esports. Inilah dia. Here we go, dan ternyata Vince-nya langsung tertangkap basah. Pak 3-0, Pak. Waduh. Dan sekarang row-nya berarti connect lagi, disikat habis, double kill berhasil didapatkan oleh Nese dengan Selenanya. Wah, ini sih berbahaya ini early game dari Selena. Ini purple buff-nya bakal dijagain tuh. Lihat aja Hilda bisa posisi. Siapa yang mendekat ke purple buff, dia akan nongol masuk ke rumputan aja udah ganggu, walaupun dia nggak ngepok, Pak. Ya, menjadi penjaga aja gitu ya. Nah, tuh lewat gitu aja udah sebel ngeliat Hilda. Nah lo. Orange buff-nya bakal coba digangguin lagi. Tapi kali ini lihat, untungnya masih ada mirror image. Terkena Abyssal Arrow, dikenain lagi Abyssal Trap, sedikit lagi hilang sudah akainya. 3 AC sudah dikantongi oleh RG. Ini early game yang sangat-sangat positif menuju ke arah Arc Genesis. Waduh, stack dari RG harusnya udah siap membantu dia sini ya. Udah ada 3 stack, colekannya akan semakin menyakitkan lagi ya. Apalagi geprekan mautnya nih, Pak. Yoi. Langsung mengisi ke arah turtle kali ini Avci. Lapu-lapu pun hanya bisa melihat dari kejauhan, sementara untuk purple buff pun belum terambil dari tadi. Hildanya seorang diri berada di bagian depan, masih cukup berani, masih cukup sustain, tapi itu pun gak kuat lagi karena dia dikeroyok oleh 3 orang. Cloudnya berhasil mendapatkan 1 poin kill. Yes, at least berhasil dipunish ya. Yap. Kalau enggak sih bakal makin brutal ini. Ayo nih, robot nih. Lewat bahaya ya. Tuh. Abyssal Roya pun masih gagal untuk mendapatkan ke arah lapu-lapu. Lapu-lapunya masih berhasil menggocek. Ada 1 little crab yang akan diambil. Enggak, ternyata masih dicolek aja. Raptor Macet udah selesai dari Yisansin. Menit ketiga ya. Cukup tajam sih, tapi lihat. Slow. Aduh, gelut nih, Bro. Gelut nih. Kang kipas sama Kang pukul nih. Wah, Kang tonjok nih ya. Iya, Kang Pak. tinju, Pak. Buset. Ini sementara dari RG sendiri dengan 3 stack yang udah dia miliki, dia masih santai di dalam rerumputan, hanya melihat aja di mana pergerakan dari player-player Freakout yang berjalan sendirian. Udah pasti akan langsung dihancurkan. Tapi bagian bawah ada 1 objektif yang berhasil didapatkan oleh Yisansin dan juga Pakuito. Ya, turret berhasil diruntuhkan. Ini makin dapetin space sih untuk anak-anak Arc Genesis ya. Bakal bergerak lagi ke arah tengah Vince-nya. Masuk Richard. Masih ada Brilliance of Order untuk mundur, tapi dipacol saja di arah depan. Paksain ini sedikit lagi HP dimiliki oleh Hilda. Untungnya dia berhasil masuk ke dalam rerumputan, tapi Akai di bagian tengah menjadi bulan-bulanan kembali. Oke, Sponge-nya lagi-lagi berhasil di take down kali ini. Sepertinya, atau apakah Dewi Fortuna memihak kepada Arc Genesis?
Tapi tenang, ini masih early game ya. Masih early game Pak. Kita belum tahu lagi bagaimana nanti mid sampai dengan late game-nya. Sementara itu di bagian atas udah level 8 ke arah Hisansin. Ini purple buff, untuk orange buff udah dapat semua, dari turtle juga udah dapat juga. Udah kurang apa lagi sih untuk Hisansin? Iya, tapi lihat tuh. Itu udah ready tuh stacknya. Pukulin lagi lah. Nah, ready lagi. Nah, gua perkat dagu goyangkan. Sementara itu ada Hurricane Dance yang berhasil mengunci ke arah Paku itu. Iya, tapi di arah tengahnya, Bu. Waduh, objektifnya bagus. Ya, terjadi pertukaran satu tuker turret. Yap. It's worth it. Pak, belum 5, Pak. Belum menit kelima, Pak. Shieldnya aja masih ada loh. Masih berdiri ya. 2 hancur udah. Ini permainan sangat-sangat baik dilakukan oleh Arc Genesis loh. Iya, langsung objektif ke arah turtle lagi, tapi Freak Out Esport mereka mencoba untuk cari momentum ngebalikin keadaan karena ini early game-nya sih Cloud ya, nggak bisa berbuat banyak. Yap. Bener-bener di press dengan kehadiran Hilda dan juga Selena. Ini menjadi sosok yang benar-benar menakutkan. Yoi. Sementara itu dari RG sendiri, siapakah yang akan menjadi korban di bagian dalam? Tapi ternyata untuk sekarang Hurricane Dance yang berhasil mengunci ke arah Hisansin. Bagus banget untuk sponsnya. Pertarungan masih berlanjut, akan mereka melanjutkan sedikit lagi SP Trisa dari tubuh Aci yang menggunakan lapu-lapu. Sementara kautnya digunakan oleh Liu masih bisa kabur ke bagian belakang. Ada Brana Forder juga yang bisa dikeluarkan oleh Lunox. Tapi datang Soulis dari arah bawah menuju ke arah top lane, tapi ternyata dari Freak Out Esport langsung mencoba untuk mundur dan menyadari bahwa ya udah kita mundur dulu aja, kita udah belas karat, daripada kita maksain malah kita kehilangan nyawa gitu kan. Benar, dari Hisansin mereka juga masih menunggu kehadiran dari Hisansin. Terkaget-kaget tadi itu ya. Ya. Karena telat masuk sih dari Hildanya. Jadi pas Hilda masuk langsung ada sebuah lompatan Thousand Pounder yang dikeluarkan oleh Akai, nyangkut banget dengan Hurricane Dance-nya. Tapi sekarang Blazing duetnya ke arah Selena. Selena masih cukup kuat. Yes. Masih lumayan early game, belum jadi full item juga sih dari Liu Bei. Jadi ya lumayan bisa buat nyicil, belum bisa maksimalin damage outputnya. Iya. Waduh, sementara lapu-lapu di bagian atas juga sendirian aja. Balik dulu, masih menjaga lane-nya di bagian tengah ataupun di bagian bawah. Uranus masih sustain sendirian, di-cut mulu, di-cutting mulu loh sama Pakuito untuk wave minion yang ada. Tapi Hurricane Dance kali ini RG masih bisa menyelamatkan diri. Yes. Lepas kendali. Karena dia juga dari Akai-nya dia pakai ini emblem tank ya. Kalau pakai emblem support sih bisa tuh. Karena dapat tambahan move speed kan. Jadi putaran juga makin rapat. Putarannya kencang. Makin cepet. Iya, tergantung dinamo ya sih, Pak. RPM-nya makin cepet. Kelar gitu Akai-nya pusing ya. Waduh. Oke, dan sekarang pertempuran apa yang terjadi di bagian sana? Nggak kelihatan apapun. Hilda dihimpit oleh 1, 2, 3 hero loh tadi di dalam. Iya loh. Skill apa yang keluar juga udah nggak kelihatan. Semuanya numpuk ya di dalam rumputan. Tapi sekarang turtle-nya akankah free untuk Hisansin ataukah ada gangguan? Iya, free lagi. Ada satu lagi Mountain Shokan yang dikeluarkan oleh Hisansin. Terlihat seluruh pemain dari Freak Out. Ada Freya di bagian bawah sendirian aja. Sementara itu untuk RG udah masuk ke dalam rumputan, siap untuk berlari ke bagian depan dan langsung ngebegal ke arah player-player dari Freak Out. Oke, kali ini Liu Bei masih mencoba untuk cari momentumnya. Lihat di top lane Nese dapetin turret. Ini semakin terjepit teritorinya ya dari anak-anak Freak Out Esport. Dari pattern mapnya juga di cutting semua. Jungle-nya lihat Soulis bakal pede banget, dia unggul 1 level tapi datang melawan bantuan dari seorang RG. Langsung coba untuk dihajar Valkyrie-nya di pop up tapi itu nggak cukup buat ngebalikin darah yang hilang. Valkyrie, waduh, Freya yang sekarang tuh enak ya. Dia udah punya stack yang dimana ada auto attack speed yang dia milikin gitu. Dan tapi sekarang pertempuran terjadi lagi di bagian tengah. Wow, masih bisa kabur Pakuito-nya. Hurricane Dance sudah keluar. Selena pun harus mundur kembali. Battle Mirror 5 akan langsung dikeluarkan ataupun lompat ke bagian depan. Enggak ternyata. Tapi RG-nya pun menjadi korban. Lompat lagi ke bagian depan. Shutdown berhasil didapatkan. Lapu-lapu pun menjadi orang keberapa ini yang harus menghilang di tubuh Freak Out. Oke, dan Sponge-nya harus dicoba untuk mundur terlebih dahulu menghadapi tekanan yang tanpa henti dari anak-anak Arc Genesis. Yoi, 1 untuk 1. RG hilang, Afci pun yang menggunakan lapu-lapu hilang. Tapi di bagian bawah ini mereka lebih terfokus untuk mendapatkan 1 inner turret lagi ya, Yes, setuju. Objektif banget demi bisa menguasai area map biar makin luas banget. Buat makin enak juga sih hitungannya ya, buat rotasi juga.
Waduh. Nah untuk sekarang ada satu Blazing Blade langsung dikeluarkan begitu aja, tapi nggak berasa sepertinya ke tubuh dari RG. Tapi Cloudnya berhasil ditumbangkan, Burial Order pun udah dikeluarkan, Valkyrie belum dikeluarkan juga oleh Freya, menyisakan Akai seorang di bagian depan, dia pun menjadi korban lanjutan. Tapi untuk Uranusnya pede banget seorang di bagian depan, ngepok aja dengan tarian indahnya. Sementara itu Isansin di bagian belakang masih belum join juga ke dalam fight ya. Uranus dan tarian piring DJ-nya. Waduh. DJ on the floor. Bener, piringan DJ-nya itu loh, muter-muter udah jadi lampu disco itu udah. Iya. Oke, habis row-nya nggak kena ke arah siapapun, tapi setidaknya mereka mendapatkan inner turret lagi dari top lane. Oke, dan Lordnya bro. Wah, tanpa disadari ternyata itu hanyalah sebuah pengalihan isu. bener sekali. Mereka dapat inner turret, mereka dapat kill, mereka dapat Lord. Udah deh dari menit ketiga mereka nggak tahu udah dua turret yang berhasil ditumbangkan gitu loh. Iya. Permainan macam apa yang diterapkan oleh Ark Genesis ini sulit sih kayaknya untuk diterapin kalau kita ya. Iya, ini game kedua sih sepertinya agak sedikit berat untuk anak-anak Freak Out mengejar ya. Nah loh, udah keluar taunting. Akankah satu Lord ini akan menjadi akhir juga untuk Freak Out? Karena tadi kalau berdasarkan game pertama, mereka mendapatkan Lord yang pertama untuk Genesis dibiarin begitu aja gitu loh. Ya. Masih nggak mau mereka nge-push habis-habisan. Sementara itu untuk yang sekarang kita lihat aja, Lordnya udah mulai hadir walaupun belum nubruk ke arah ini inhibitor tarik yang dimiliki oleh Freak Out, tapi setidaknya ini akan menjadi daya dobrak tambahan. Tapi di bagian atas sana udah ada 3 hero, tapi Selena pun harus down untuk yang sekarang. Double kill berhasil didapatkan oleh Freya. Apa yang terjadi? Namun lapu-lapu sepertinya melakukan fight dengan Isansin. Sedikit lagi SP tersisa, digetok, untungnya nggak kena. 2 hero dari Ark Genesis langsung hadir untuk memberi backupan kepada Isansin. Oke, nice defensive high ground dari anak-anak Freak Out Esport. Masih mencoba untuk melindungi base turret di arah top lane dan juga di arah tengah. Tapi ini secuil lagi bakal bisa diruntuhkan oleh anak-anak Ark Genesis. Tapi at least mereka dapatin 2, yaitu Todoroki Shoto dan juga Nese, yang bisa memperpanjang nafas mereka untuk melakukan defensif. Bahkan lihat di arah bottom lane-nya 1 lawan 1, Soulis pede banget karena dia lebih unggul dari segi keuangan dan juga dari segi levelnya. Namun di bagian tengah sana kita lihat, oke, udah ada panahan yang dikeluarkan oleh Ouja. Hanya saja ya belum sampai. Queen Swing pun udah berhasil didapatkan. Udah level 15 juga. Nih sepertinya udah full item sih untuk si Sansin ya harusnya ya. Iya. Karena tadi nikmat banget, pertempuran udah mulai pecah juga di area purple buff yang dimiliki oleh Freak Out. Masih berhasil mundur ke arah Uranusnya, tapi di bagian belakang diketok begitu aja. Sedikit lagi SP tersisa dari Cloudnya. Apakah Cloudnya bisa bertahan? Dan Cloudnya pun berhasil diambil oleh Hilda, walaupun Hilda pun harus tumbang. Walah, sama-sama ke take down, tapi ini menjadi kabar buruk. Sepertinya CLT mencoba untuk mundur, tapi masih bisa selamat untungnya. 1-1 untuk kedua tim. Tapi lihat di arah top lane-nya sudah mulai bergerak dan sudah mulai sudah runtuh bahkan. Sudah runtuh, Pak. Ini di bagian tengah wave minionnya juga hadir nih. Kita lihat ya, akankah mereka tanpa adanya core utama loh. Pakuito memberanikan diri masuk ke bagian dalam, dipanah begitu aja, nggak kena ke arah siapapun. Bye-bye, Thousand Pounder langsung lompat ke bagian depan. Hurricanes-nya mendorong ke arah Selena, tapi Selena masih bisa kabur. Pakuito pun masih berhasil mundur ke bagian belakang. Sementara Ouja juga masih memberikan efek dari panah-panahnya, nggak kena ke arah siapapun lagi. Oke. Nice, jual beli serangan tapi Nese langsung bro. Nggak ada siapa-siapa, langsung aja incer ke arah turretnya. Dan berhasil di-secure. Menyisakan 1 turret di arah bawah. Iya, 10,8k. Iyap, Queen Swing berarti item terakhirnya oke, DHS kah yang akan dibuat atau WON? WON kayaknya yang akan dibuat oleh Isansin ya. Isansin. WON udah ada DHS ya? Iya, DHS. Sepertinya sih buat ngincer lapu-lapu sama Freya nya enggak sih? Iya, kayaknya sih. Atau mau bikin endless battle? Bisa jadi. Isansin kan? Iya. Bisa sih. Bisa jadi. Tergantung. Endless battle. Buat tambahin lifesteal lumayan lah ya. Oke, sementara itu dari Nese juga garukan-garukannya ke arah Akai udah mulai nggak begitu berasa ya. Karena untuk di menit segini juga Akai pasti udah memiliki beberapa item defense di mana dia bisa lebih tebal lagi. Mulai lompat ke bagian depan, Thousand Pounder dikeluarkan. Di bagian bawah ada Pakuito yang selalu berhadapan dengan Freya. Hanya saja di bagian tengah, waduh,
Ini dia nih, Lordnya udah ke enhance. Kita lihat aja apakah Isansin akan langsung menuju ke objektifnya atau tidak. Oke, sponge-nya Hurricane Dance di arah depan. Darahnya cukup sekarat, tapi lihat Avci-nya ke arah backline dan menyisakan, oh my god, sendirian terpisah, terpecah belah tim fight-nya. Tapi lihat CLTCT 1 lawan 4. What you gonna do, bro? Dan langsung saja Freya-nya menghilang dalam sekejap mata. Apalah daya 1 lawan 4, bahkan di sana kita lihat aja Uranusnya mengusir mundur Lunox dan juga Cloud loh, dijagain sejauh itu. Di zoning out. Iya, di zoning out sampai masuk ke dalam rumah, dikunciin dari luar, Pak. Waduh, bener-bener dikunciin sini pergerakan mereka. Dan Lordnya bahkan disecure oleh anak-anak Argenesis. Yap, Lordnya hadir nih. Kita lihat nih Pak, nubruk gak nih Pak? Yes, 3 base turret juga udah mulai runtuh. Akankah ini menjadi akhir untuk game yang kedua kita? Tapi kita masih melihat upaya defensif yang terus ditunjukkan oleh anak-anak Freak Out Esports kali ini. Oke, sementara itu Lord udah hadir, udah lewat dari bagian tengah. Di bagian atas wave minion masuk, di bagian bawah wave minion masuk, di bagian tengah apalagi. Sementara Isansin ada di bagian belakang. Tapi Cloudnya menjadi orang pertama yang harus ditumbangkan dari Freak Out. Pakitonya berhasil diambil juga oleh Lunox. Sementara itu pertarungan masih pecah juga, Freya menjadi korban kedua. Sementara Aka Immortalnya pecah, dia pun harus bangkit lagi lapu-lapu. Dan Lunox juga udah nggak kuat, dan kemenangan sepertinya hadir untuk Argenesis 2-0. Wah, 2-0. 2